Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Madya, Felix Febrian Paragai, NPP 340517, asal pendaftaran Provinsi Papua Pegunungan. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester praktikum penyusunan LKPJ oleh Bapak dosen Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Saat ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester LKPJ Kepala Daerah, khususnya studi kasus di Kabupaten Jayawijaya. Yang pertama akan saya menjelaskan yaitu tentang LPJ dan LKPJ. LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas manajerial dan fiskal. Menurut Mardi Asmo, laporan ini adalah alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya organisasi kepada publik. Dalam praktiknya, LPJ merujuk pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK untuk menyatakan kewajaran pengelolaan kas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif dan fungsional atas penggunaan uang negara atau daerah dalam praktikum pemerintahan. LPJ dipahami sebagai dokumen yang disusun oleh bendahara atau pejabat pengelolaan keuangan untuk menjanjikan realisasi penerimaan dan pengeluaran secara akurat. Fokus utama LPJ adalah aspek pengujian kebenaran material dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran kwitansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan ini menjadi instrumen kontrol agar setiap rupiah yang keluar dari kas daerah dapat ditelusuri penggunaannya secara legal dan mencegah terjadinya kerugian negara. Selanjutnya yaitu LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Menurut instrumen check and balance antara eksekutif dan legislatif sesuai peraturan pemerintah nomor 2019, LKPJ fokus pada progres capaian kinerja, output dan outcome, program pembangunan bukan sekedar angka serapan atau anggaran. Sementara itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ memiliki dimensi yang lebih luas sebagai instrumen akuntabilitas politis dan manajerial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian teknis penyusunannya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Bagirmanan, pemerintah daerah adalah subsistem dari pemerintahan negara yang membedakan urusan rumah tangga daerah dan urusan pusat. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah dipahami sebagai sebuah sistem atau proses penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ini adalah wadah besar yang mencakup seluruh aktivitas pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam praktikum penyusunan laporan pemerintahan daerah dipandang sebagai subjek kolektif yang menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu pemerintah daerah, yaitu sebagai kepala daerah, sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom. Merujuk pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah unsur pelaksana atau lembaga eksekutif di daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah, yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah yang meliputi masyarakat
sekretariat daerah, dinas daerah, hingga lembaga teknis lainnya. Dalam konteks penyusunan LKPJ, pemerintahan daerah berperan sebagai pihak penyusun dan pelapor yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah daerah memegang kewenangan manajerial untuk mengelola sumber daya daerah guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu DPRD, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPRD bukan merupakan lembaga legislatif yang berdiri sendiri di luar pemerintahan, melainkan mitra sejajar dengan pemerintah daerah dalam satu sistem pemerintahan daerah. DPRD memiliki 3 fungsi utama: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam praktikum LKPJ, DPRD berperan sebagai pihak yang menerima, membahas, dan mengevaluasi laporan kepala daerah. Output dari peran DPRD menerima, membahas dalam LKPJ adalah pemberian rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja eksekutif demi memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada koridor kepentingan rakyat. Selanjutnya, apa yang dimaksud urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan pusat maupun urusan pemerintahan? Daerah bersifat wajib dan pilihan yang menyangkut pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Urusan wajib, urusan ini harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Karena menyangkut hak-hak dasar warga negara, urusan ini dibagi menjadi 2 kategori. Pelayanan dasar, urusan yang dampaknya dirasakan langsung oleh setiap individu, masyarakat, dan memiliki standar minimal atau SPM. Contohnya itu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban yaitu Satpol PP, dan sosial. Non-pelayanan dasar, urusan yang tetap wajib dijalankan pemerintah daerah, namun tidak memiliki standar pelayanan minimal yang kaku bagi tiap individu. Contoh urusan lingkungan hidup, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, pertanahan, dan perhubungan. Urusan pemerintahan, pilihan urusan ini tidak wajib ada di semua daerah. Daerah hanya melaksanakan urusan ini jika memiliki potensi unggulan yang bisa dikembangkan dan menjadi ciri khas ekonomi daerah. Contoh, jika daerah memiliki laut, maka mengambil urusan kelautan. Jika daerah memiliki banyak tambang, mengambil urusan sumber daya dan energi. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Menurut Rondinelli, desentralisasi adalah transfer tanggung jawab perencanaan manajemen dan alokasi sumber daya kepada unit lokal. Di Indonesia ini berarti penyerahan wewenangan menjadi urusan rumah tangga daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas administratif. Secara mendasar, desentralisasi adalah sebuah instrumen politik yang bertujuan untuk memindahkan sebagian kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya fiskal dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi, kondisi geografis, dan potensi lokal yang spesifik, tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pusat. Tujuan dan esensi desentralisasi yaitu peningkatan pelayanan publik, demokratisasi daerah, efisiensi, efektivitas. Dan apa hubungan desentralisasi dan LKPJ? Daerah telah diberikan kewenangan, maka kepala daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas kewenangan tersebut untuk dilaksanakan. LKPJ menjadi bukti otentik bagi pemerintah pusat dan rakyat melalui DPRD untuk menilai sejauh mana urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan tersebut dikelola.
Selanjutnya, apa itu dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah seperti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau instansi vertikal kementerian dan lembaga atas asas dalam penyelenggaraan pemerintahan selain desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam sistem dekonsentrasi, kewenangan tetap berada pada pemerintah pusat, namun pelaksanaan tugas dilakukan di daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan mengenai tugas pembantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan, daerah hanya bertindak sebagai pelaksana tugas, sementara tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah pusat sebagai pemberi tugas. Tugas pembantuan biasanya diberikan dalam rangka pelaksanaan program nasional yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah agar dapat berjalan lebih efektif, misalnya program pembangunan infrastruktur, program kesehatan nasional, atau program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penugasan? Penugasan merupakan pemberian tugas dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya untuk melaksanakan kegiatan atau program tertentu. Penugasan ini merupakan bagian dari mekanisme koordinasi dalam sistem pemerintahan yang bertingkat, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara pemerintah daerah dengan desa. Dalam pelaksanaannya, penugasan biasanya disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa itu inovasi daerah? Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu tata kelola, pelayanan publik, dan urusan lainnya. Inovasi daerah merupakan segala bentuk pembaruan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inovasi ini dapat berupa pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi, penyederhanaan prosedur birokrasi, maupun penciptaan kebijakan baru yang lebih efektif. Apa yang dimaksud dengan RPJPD? RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah secara berkelanjutan. Penyusunan RPJPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam dokumen ini, pemerintah daerah merumuskan visi pembangunan jangka panjang yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai di daerah masa depan, serta misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan. Selanjutnya itu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu dalam waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan visi misi dan program kepala daerah terpilih. RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan kepala daerah. Penyusunan RPJMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, apa itu Renstra SKPD? Yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dokumen perencanaan SKPD untuk 5 tahun, yang dimana dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra SKPD memiliki fungsi penting sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dan melaksanakan program pembangunan. Penyusunan harus mengacu pada RPJMD agar terjadi keselarasan antara kebijakan kepala daerah dan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah. Dengan adanya Renstra SKPD, setiap perangkat daerah memiliki arah kerja yang jelas dan terukur, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu RKPD dan SPM. RKPD yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan dan menjadi penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran daerah melalui APBD. Penyusunan RKPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam RKPD, pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan, sasaran program, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun anggaran. Penyusunan RKPD dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan musrembang yang melibatkan masyarakat sehingga mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Sementara itu, SPM atau Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada setiap warga negara. SPM menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, khususnya pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan sosial. Ketentuan mengenai SPM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Dengan adanya SPM, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi standar minimal pelayanan sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan antar daerah. Oleh karena itu, RKPD dan SPM memiliki keterkaitan yang erat, di mana RKPD menjadi instrumen perencanaan untuk mencapai target SPM dalam pelayanan publik. Selanjutnya yaitu apa itu Renja SKPD? Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran dari RKPD. Dokumen ini berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan anggaran. Penyusunan Renja SKPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Selain itu, Renja SKPD juga menjadi dasar dalam penyusunan RKA SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya digunakan dalam proses penganggaran APBD. Dengan demikian, Renja SKPD berperan dalam menciptakan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan IKU, IKK, dan IKD? IKU yaitu indikator kinerja utama, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKK, indikator kinerja kunci, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. IKD, indikator kinerja daerah, indikator yang menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah secara makro.
IKU merupakan instrumen penting dalam sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan utama suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Sedangkan IKK digunakan untuk mengukur aspek-aspek kinerja yang lebih spesifik dan operasional. Sementara itu, IKD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja daerah secara keseluruhan dalam berbagai bidang pembangunan. Penggunaan indikator kinerja diatur dalam Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya IKU, IKK, dan IKD, pemerintah daerah dapat mengukur sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, apa yang dimaksud APBD dan APBDP? APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD membuat seluruh rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan melalui satu tahun anggaran, penyusunan, dan pengelolaan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. APBD memiliki fungsi penting sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, APBD dapat mengalami perubahan yang disebut APBDP, dilakukan apabila terjadi perubahan asumsi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang memerlukan penyesuaian anggaran. Dengan adanya APBD dan APBDP, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara fleksibel namun tetap akuntabel dan transparan. Selanjutnya yaitu KUA, KUA, dan PPAS. KUA yaitu Kebijakan Umum APBD. Dokumen ini berisi kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi makro sebagai dasar penyusunan APBD. PPAS, prioritas dan plafon anggaran sementara, program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD. KUA dan PPAS merupakan dokumen penting dalam proses penyusunan APBD. KUA memuat kebijakan umum pemerintah daerah terkait kondisi ekonomi, makro, asumsi dasar, serta arah kebijakan fiskal daerah. Sedangkan PPAS memuat prioritas pembangunan serta batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan. KUA dan PPAS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan adanya KUA dan PPAS, proses penganggaran menjadi lebih terarah, terencana, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud pendapatan daerah? Pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, PAD, dana transfer, dan sebagainya. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah dalam satu tahun anggaran, yang menjadi hak dasar, hak daerah, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan daerah memiliki peran penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan PAD
melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta mengelola sumber pendapatan lainnya secara efektif. Apa yang dimaksud belanja daerah? Belanja daerah yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan harus digunakan secara efisien, efektif, serta berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pengelolaan belanja daerah harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Apa yang dimaksud pembiayaan dalam APBD? Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan dalam APBD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur anggaran, pendapatan dan belanja daerah yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran. Berbeda dengan pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan tidak secara langsung mencerminkan kegiatan operasional pemerintahan, melainkan lebih kepada transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali itu akan diterima kembali di masa mendatang. Ketentuan mengenai pembiayaan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum. Secara konseptual, pembiayaan daerah dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau yang akan diterima kembali, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan, kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman daerah. SILPA merupakan kelebihan anggaran pada tahun sebelumnya yang dapat digunakan kembali untuk pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga. Pembiayaan baik pemerintah pusat, lembaga keuangan, maupun pihak-pihak lainnya yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, prudensial prinsip dalam melakukan pembiayaan, khususnya yang berasal dari pinjaman daerah. Hal ini penting agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko fiskal yang dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah. Dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, pemerintahan daerah dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan dalam APBD bukan sekedar pelengkap dalam struktur anggaran, melainkan instrumen penting dalam manajemen keuangan daerah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan anggaran, mendukung pembiayaan pembangunan, serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang. Selanjutnya, apa yang dimaksud ASN? Aparatur sipil negara atau ASN merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang berdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian PPPK. ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa.
Pengaturan mengenai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya profesionalisme, netralitas, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam sistem modern, ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan, act of change, yang mendorong reformasi birokrasi. ASN dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, integritas yang kuat, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan ASN dilakukan melalui sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Selain itu, ASN juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, ASN berperan penting dalam pelaksanaan program pembangunan, mengelola keuangan daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan ASN menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pelayanan publik yang optimal. Apa yang dimaksud pinjaman daerah? Pinjaman daerah yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga daerah terbebani kewajiban membayar kembali. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, khususnya yang membutuhkan dana besar dan tidak dapat dipenuhi hanya dari pendapatan daerah. Pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah, serta berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pinjaman ini dapat berasal dari pemerintahan pusat, lembaga keuangan, maupun pihak lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam praktiknya, pinjaman daerah harus digunakan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, atau proyek strategis daerah. Pemerintahan daerah tidak diperbolehkan menggunakan pinjaman untuk membiayai belanja rutin karena hal tersebut dapat membebani keuangan daerah di masa depan. Selain itu, pengelolaan pinjaman daerah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Pemerintah daerah wajib menjaga rasio utang agar tetap dalam batas yang aman dan tidak mengganggu stabilitas fiskal. Oleh karena itu, pinjaman daerah harus direncanakan secara matang dan digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan barang milik negara? BMD yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Seluruh kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lain yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Barang milik negara diperoleh atas beban APBD atau berasal dari sumber lain yang sah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan BMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. BMD mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan, serta aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan BMD meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengurusan barang.
Setiap tahapan tersebut harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset. Selain itu, pengelolaan BMD juga bertujuan untuk menjaga nilai aset agar tetap produktif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. BMD memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik karena sebagian besar fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat merupakan bagian dari BMD. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMD, misalnya melalui kerjasama, pemanfaatan dengan pihak ketiga sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud badan usaha milik negara? Yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Badan usaha yang dibentuk daerah untuk memberikan pelayanan publik sekaligus memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, profit, dan social function. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengaturan mengenai BUMD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya. BUMD didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan LPPD dan RLPPD? LPPD yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD memuat informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hasil pembangunan yang telah dicapai. Sementara itu, RLPPD merupakan ringkasan dari LPPD yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. RLPPD disusun dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Melalui RLPPD, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Kedua laporan ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pengawasan dan evaluasi pemerintahan daerah. LPPD digunakan oleh pemerintahan pusat untuk menilai kinerja daerah, sedangkan RLPPD menjadi sarana informasi publik. Dengan adanya kedua laporan ini diharapkan tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apa yang dimaksud ADD? ADD yaitu alokasi dana desa. Dana yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota minimal 10% dari dana perimbangan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten atau kota. Dana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pembangunan di tingkat desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa harus mengacu pada prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan.
Apa yang dimaksud dengan dana desa? Dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan desa dalam 1 tahun anggaran. APBDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Penyusunan APBDes harus dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, APBDes juga harus disusun secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. APBDes memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan desa karena melalui dokumen ini, pemerintah desa dapat merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan APBDes yang baik, desa diharapkan dapat berkembang secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan APBDes? Selanjutnya yaitu nomor 2 dari soal ini, yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan Anda tentang tim penyusun dan kelompok kerja dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang organisasi inspektorat daerah, baik dilihat dari tipologi struktur dan tupoksinya di daerah. Dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, kepala daerah, keberadaan tim penyusun dan kelompok kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai motor utama dalam menghimpun, mengelola, serta menyusun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ sendiri merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berisi capaian kinerja pembangunan, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Oleh karena itu, penyusunan LKPJ tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kerja kolektif melalui tim yang terorganisir. Tim penyusun LKPJ biasanya dibentuk melalui keputusan kepala daerah dan terdiri dari berbagai unsur perangkat daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, serta perangkat daerah lainnya. Tim ini bertugas mengordinasikan seluruh proses penyusunan LKPJ, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga penyusunan dokumen akhir. Dalam pelaksanaannya, tim penyusun juga berfungsi sebagai pengendali kualitas laporan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Di dalam tim penyusun tersebut biasanya dibentuk kelompok kerja yang memiliki tugas lebih spesifik sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, misalnya Pokja bidang ekonomi, Pokja bidang sosial, Pokja bidang infrastruktur, dan sebagainya. Kelompok kerja ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya pembagian kerja melalui Pokja, proses penyusunan LKPJ menjadi lebih sistematis, terarah, dan efisien. Selain itu, koordinasi antara anggota tim dan kelompok kerja menjadi faktor kunci keberhasilan penyusunan LKPJ. Setiap perangkat daerah harus menyampaikan data yang akurat dan tepat
waktu agar laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Dalam hal ini, peran pimpinan tim sangat penting dalam mengordinasikan seluruh proses serta memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tim penyusun dan kelompok kerja dalam penyusunan LKPJ memiliki fungsi strategis dalam memastikan tersusunnya laporan yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan tim ini juga mencerminkan prinsip kolaborasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga LKPJ tidak hanya menjadi lapangan formal, tetapi juga menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Selanjutnya, pemahaman saya tentang organisasi Inspektorat Daerah di Kabupaten Jayawijaya. Inspektorat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam sistem pengawasan internal pemerintahan daerah. Secara umum, keberadaan Inspektorat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah berfungsi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tipologi dan struktur organisasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya umumnya dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada bupati. Di bawah inspektur terdapat beberapa unsur organisasi seperti sekretariat, inspektur pembantu wilayah, serta kelompok jabatan fungsional auditor. Struktur ini disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif, efisien di seluruh perangkat daerah. Inspektur pembantu wilayah biasanya dibagi menjadi wilayah atau bidang tertentu untuk memudahkan pengawasan yang lebih fokus dan mendalam. Dari segi tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada perangkat daerah agar dapat meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan efisiensi anggaran. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting mengingat kondisi geografis dan tantangan pembangunan di wilayah tersebut. Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Inspektorat juga berperan dalam mendukung penyusunan laporan seperti LKPJ, LPPD, serta laporan keuangan daerah dengan memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses pengawasan dan verifikasi. Selain itu, Inspektorat Daerah juga memiliki peran dalam mendorong penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi pengawasan yang dilakukan secara profesional dan independen, Inspektorat dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai pengendali kualitas tata kelola pemerintahan. Keberadaan inspektorat sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apa yang Anda pahami tentang organisasi dan perencanaan pembangunan daerah, baik dilihat tipologi struktur dan tupoksinya di daerah Anda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan. Keberadaan dan fungsi Bapeda diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Bapeda menjadi leading sektor atau koordinator utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dilihat dari tipologi dan struktur organisasi, Bapeda Kabupaten Jayawijaya umumnya dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada bupati. Di bawah kepala badan terdapat sekretariat yang membawahi subbagian umum, keuangan, dan perencanaan internal. Selain itu, terdapat sektor atau urusan pemerintahan seperti bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang sosial dan pemerintahan. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aspek pembangunan daerah dapat direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi. Dari segi tugas pokok dan fungsi, Bapeda memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta mengordinasikan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, Bapeda juga berfungsi untuk mengordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui mekanisme ini, Bapeda memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, peran Bapeda menjadi semakin penting mengingat tantangan pembangunan yang cukup kompleks seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Bapeda harus mampu merumuskan perencanaan yang adaptif, inovatif, dan berbasis potensi daerah. Selain itu, Bapeda juga harus mampu melakukan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional agar tercipta pembangunan yang terintegrasi. Dengan demikian, Bapeda Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai pusat perencanaan pembangunan yang mengordinasikan seluruh proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun oleh Bapeda, sehingga peran lembaga ini menjadi sangat vital dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu apa yang Anda pahami tentang organisasi biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten atau kota, baik dilihat tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah Anda. Unit ini adalah penggerak administrasi kewilayahan dan urusan pemerintahan umum. Tipologi dan struktur berada di bawah sekretariat daerah Kabupaten Jayawijaya yang dipimpin oleh seorang kepala bagian atau kabak. Tupoksinya dalam LKPJ. Unit ini menangani urusan tata wilayah, perbatasan distrik, dan administrasi kependudukan secara makro. Dalam LKPJ, mereka berperan menyusun laporan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah umum dan kerjasama antar daerah, termasuk koordinasi dengan Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi induk yang baru. Selanjutnya, apa yang Anda pahami tentang organisasi biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten kota? Dilihat tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah Anda. Organisasi yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada lingkungan sekretariat daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien. Di tingkat provinsi, fungsi ini umumnya dilaksanakan oleh biro yang menangani organisasi atau biro organisasi dan tata laksana yang berada di bawah sekretariat daerah provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota seperti di Kabupaten Jayawijaya, fungsi tersebut dilaksanakan oleh bagian organisasi dan tata laksana yang berada di bawah sekretariat daerah kabupaten. Keberadaan dan pengaturannya
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengatur pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Dilihat dari tipologi dan struktur organisasi, pada tingkat provinsi biasanya terdapat biro organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala biro dan berada di bawah asisten sekretaris daerah. Biro ini terdiri atas beberapa bagian seperti bagian kelembagaan, bagian tata laksana, dan bagian reformasi birokrasi atau kinerja organisasi. Sedangkan di tingkat kabupaten kota termasuk di Kabupaten Jayawijaya, struktur organisasi lebih sederhana, yaitu berupa bagian organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala bagian dan berada lebih di bawah langsung oleh sekretariat daerah melalui asisten administrasi umum. Di dalamnya terdapat subbagian-subbagian yang menangani aspek kelembagaan, analisis jabatan, serta tata laksanaan atau ketatalaksanaan. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, keberadaan bagian organisasi dan tata laksana memiliki peran yang sangat penting dalam menyesuaikan struktur organisasi dengan kondisi daerah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas. Penataan kelembagaan yang tepat akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat proses pembangunan daerah. Selain itu, penerapan tata laksana yang baik akan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efisiensi kerja aparatur. Dengan demikian, organisasi yang menangani kelembagaan dan tata laksana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan daerah. Perannya tidak hanya terbatas pada penataan struktur organisasi, tapi juga mencakup pengembangan sistem kerja, peningkatan kinerja aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Keberhasilan fungsi ini akan sangat menentukan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik di daerah. Selanjutnya, apa yang Anda pahami tentang perangkat daerah lainnya, baik dilihat tipologi struktur dan tupoksinya di daerah Anda. Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain inspektorat, bapeda, dan bagian organisasi, terdapat berbagai perangkat daerah lainnya seperti dinas daerah dan badan daerah, serta lembaga teknis lainnya memiliki fungsi spesifik sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Peraturan mengenai perangkat daerah ini secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengatur prinsip pembentukan, klasifikasi, dan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan beban kerja dan karakteristik daerah. Dilihat dari tipologi, perangkat daerah dibentuk berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, serta rentang kendali yang rasional. Tipologi perangkat daerah dibagi menjadi beberapa kategori, seperti dinas tipe A, tipe B, atau tipe C yang ditentukan berdasarkan besaran beban kerja, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kemampuan keuangan daerah. Di Kabupaten Jayawijaya, perangkat daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang cukup menantang serta kebutuhan pelayanan publik yang luas, sehingga pembentukan dinas dan badan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan Anda tentang format dan sistematika laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam laporan LKPJ, kepala daerah merupakan bagian fundamental yang menjadi landasan awal dalam memahami keseluruhan isi laporan. Bagian ini tidak hanya bersifat pengantar, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka konseptual dan normatif yang menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, dasar hukum, arah pembangunan daerah, serta kondisi umum daerah menjadi objek pertanggungjawaban. Yang pertama, dasar hukum. Undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan. Dasar hukum dalam bab 1 LKPJ merupakan bagian yang menjelaskan legitimasi yuridis pembentukan daerah serta landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, dasar hukum pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat. Undang-undang ini menjadi tonggak awal berdirinya Kabupaten Jayawijaya sebagai daerah otonom
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah. Selain itu, dasar hukum penyusunan LKPJ juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah serta kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan laporan kepada DPRD. Tidak hanya itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur secara teknis pengelolaan anggaran daerah. Selanjutnya, data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum, meliputi data umum daerah merupakan bagian yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sebagai konteks dalam menilai pelaksanaan pembangunan. Penyajian data ini sangat penting karena menjadi dasar dalam tantangan. Selanjutnya, yang pertama itu data geografis wilayah. Dalam LKPJ Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, kondisi geografis menjadi faktor yang sangat menentukan arah pembangunan daerah. Kabupaten Jayawijaya berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan luas wilayah sekitar 13.925 km dan memiliki topografi dominan berupa pegunungan serta lembah seperti lembah Baling. Kondisi geografis ini menyebabkan aksesibilitas antar wilayah menjadi terbatas. Beberapa distrik hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara. Hal ini berdampak langsung pada tingginya biaya pembangunan dan distribusi barang. Dalam konteks LKPJ, kondisi ini sering dijadikan dasar argumentasi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur jalan. Secara normatif, kondisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan yang menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan kondisi geografis dan daya dukung wilayah. Oleh karena itu, dalam LKPJ Jayawijaya, aspek geografis tidak hanya menjadi data deskriptif, tapi juga menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap kondisi daerah. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk terdiri dari 569.652 laki-laki dan 523.755 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan dominasi usia produktif. Dalam LKPJ, data ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Selain itu, data dari sumber lain juga menunjukkan memperkuat validitas data kependudukan tersebut. Dalam konteks hukum, data ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa data kependudukan harus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Dalam LKPJ, jumlah penduduk ini biasanya dikaitkan dengan beban pelayanan pemerintah daerah serta kebutuhan anggaran. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan mengenai sekitar 4,82 per tahun yang tergolong cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Namun data terbaru juga menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah penduduk dari tahun 2003 ke 2004 yang dapat disebabkan oleh faktor migrasi atau dinamika administratif. Selanjutnya jumlah PNS atau ASN. Dalam konteks LKPJ Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, jumlah ASN menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Walaupun data rinci jumlah ASN biasanya terdapat dalam dokumen internal pemerintah daerah, LKPJ umumnya menyoroti permasalahan distribusi ASN yang belum merata, terutama antara wilayah perkotaan seperti Wamena dan distrik terpencil. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik di beberapa wilayah belum optimal. Oleh karena itu, dalam LKPJ sering dijelaskan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerintahan ASN, termasuk melalui rekrutmen CPNS atau P3K serta peningkatan kompetensi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menekankan sistem merit dan profesionalisme ASN. Dalam konteks Jayawijaya, tantangan geografis menjadi faktor utama dalam distribusi ASN. Selanjutnya, realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan. Dalam LKPJ Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus Papua. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Pendapatan daerah sendiri merupakan seluruh penerimaan yang masuk ke kas daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Sebagai contoh, salah satu komponen pendapatan transfer seperti dana bagi hasil menunjukkan realisasi puluhan miliar rupiah pada tahun 2024. Selanjutnya, realisasi belanja menurut jenis belanja. Dalam LKPJ tahun 2024,
belanja daerah Kabupaten Jambi Jaya terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya. Secara umum, belanja daerah digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Struktur APBD menunjukkan bahwa belanja daerah menjadi komponen utama dalam pengelolaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Dalam praktiknya, belanja daerah di Kabupaten Jambi Jaya cenderung difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih tinggi. Pengelolaan belanja ini harus sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah yang menjelaskan efisiensi dan efektivitas pengelolaan daerah anggaran. Dalam LKPJ, analisa belanja biasanya juga mencakup tingkat serapan anggaran dan kendala pelaksanaan. Selanjutnya yaitu pengelolaan pendapatan daerah. Dalam bab 2 dijelaskan bagaimana perubahan penjabaran APBD mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan transfer serta lain-lain pendapatan yang sah. Dalam konteks Kabupaten Jambi Jaya, perubahan pendapatan biasanya terjadi karena penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan dari CPAD yang tidak sesuai target. Pengelolaan belanja daerah, APBD sangat berpengaruh terhadap pengelolaan belanja daerah. Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan program dalam kegiatan pembangunan. Dalam bab 2 dijelaskan bagaimana perubahan anggaran mempengaruhi pelaksanaan belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal. Di Kabupaten Jambi Jaya, belanja daerah umumnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur daerah, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Namun perubahan anggaran sering terjadi akibat penyesuaian kebutuhan lapangan seperti peningkatan biaya pembangunan atau penurunan prioritas program. Pengelolaan belanja daerah harus dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam LKPJ, analisis belanja juga mencakup tingkat serapan anggaran serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Pada bab 3, capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta subkegiatan. Dalam bab 3, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan bagian inti yang harus menjelaskan hasil nyata dari pelaksanaan urusan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Pada bagian ini, pemerintah daerah menyampaikan capaian kinerja program, kegiatan dan subbagian serta kebijakan strategis yang diambil. Selanjutnya, kinerja keluaran masing-masing program, kegiatan pada setiap urusan pemerintahan, penunjang urusan penunggung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumentasi, perencanaan, dan anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. Pada bagian ini dijelaskan capaian kinerja dari masing-masing program, kegiatan, dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan. Dalam Kabupaten Jambi Jaya, capaian kinerja pada urusan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Misalnya peningkatan akses pendidikan, dasar peningkatan layanan kesehatan melalui puskesmas, serta pembangunan infrastruktur daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan seperti keterbatasan tenaga guru, tenaga kesehatan, keterlambatan distribusi logistik, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menekankan pentingnya efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, analisis kesusahan antara program kegiatan subkegiatan dengan target kinerja program kegiatan subkegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam konteks Jambi Jaya, analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berjalan sesuai dengan rencana, terutama pada sektor prioritas seperti infrastruktur dan pelayanan dasar. Namun, terdapat pula program yang belum mencapai target akibat berbagai kendala seperti keterlambatan pelaksanaan dan perubahan kondisi di lapangan. Analisis ini penting karena menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya evaluasi dalam siklus perencanaan pembangunan. Selanjutnya, pada bab 4, dalam laporan LKPJ, Kepala Daerah menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang merupakan bagian dari hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Urusan pemerintahan tugas pembantuan yang menjelaskan tentang uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan urusan pemerintah yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Bagian ini menjelaskan mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan baik yang diterima oleh pusat ke provinsi. Dalam konteks Jambi Jaya, tugas pembantuan yang diterima umumnya berkaitan dengan pelaksanaan program nasional seperti pembangunan infrastruktur dasar, program kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut biasanya didanai melalui anggaran dari pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di berbagai tingkat kabupaten. Selanjutnya, hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaiannya.
Dalam tugas pembantuan, pemerintah daerah sering menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan, baik bersifat teknis maupun non-teknis. Pada Kabupaten Jambi, hambatan utama sering muncul adalah kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi sumber daya manusia yang belum merata. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, memperkuat kapasitas aparatur, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan. Dalam tugas pemerintah daerah juga dapat memberikan penugasan kepada pemerintah seperti distrik atau kampung untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Selanjutnya, pada bab 5 merupakan penutup. Bab 5 merupakan bagian akhir dari pelaporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Kepala daerah berisi kesimpulan umum mengenai pelaksanaan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran, serta harapan dan rekomendasi untuk perbaiki di masa mendatang. Bagian ini memiliki peran penting karena merangkum seluruh isi laporan serta memberikan gambaran mengenai kebijakan ke depan. Secara umum, pelaksanaan pemerintah daerah di Kabupaten Jayabijaya menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Capaian kinerja yang telah diraih menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, terutama dalam sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, tantangan seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, serta distribusi sumber daya manusia yang belum merata masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur serta optimalisasi sumber daya daerah juga menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Sebagai bentuk akuntabilitas, LKPJ ini disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan evaluasi. Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, LKPJ tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, mekanisme penyampaian LKPJ Kabupaten Jayabijaya. Proses ini diatur ketat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Mekanismenya meliputi penyampaian oleh kepala daerah. Bupati Jayabijaya wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, maksimal 31 Maret. Keputusan DPRD, hasil pembahasan pansus dilaporkan kembali dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPRD berupa rekomendasi kepada Bupati. Mekanisme penyampaian LKPJ diawali dengan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam konteks Kabupaten Jayabijaya, LKPJ tahun anggaran 2024 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD pada tahun 2025. Sebagai bagian dari siklus pertanggungjawaban tahunan, penyampaian ini biasanya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat resmi dan terbuka. Setelah disampaikan, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPJ melalui alat kelengkapan DPRD, seperti panitia khusus atau komisi-komisi yang membidangi urusan tertentu. Dalam praktik Kabupaten Jayabijaya, pembahasan LKPJ sering menyoroti isu-isu strategis seperti rendahnya serapan anggaran di berbagai sektor, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah distrik. DPRD juga melakukan klarifikasi langsung kepada perangkat daerah terkait untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Setelah proses pembahasan selesai, DPRD akan menyusun dan menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut. Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi DPRD yang bersifat strategis. Selanjutnya yaitu yang terakhir, isi rekomendasi DPRD. Yang pertama yaitu rekomendasi terhadap capaian kinerja. DPRD sering memberikan catatan tajam pada sektor pendidikan dan kesehatan. Contoh, DPRD merekomendasikan penambahan tenaga guru dan medis yang menetap di distrik-distrik terpencil agar pelayanan tidak hanya menumpuk di pusat kota Wamena. Fokus
Rekomendasi mengenai kecepatan sasaran penggunaan dana otonomi khusus agar benar-benar menyentuh orang asli Papua di Jaya. Yang kedua, rekomendasi terhadap kebijakan strategis. DPRD mengevaluasi kebijakan bupati dalam menangani isu lokal, keamanan, dan konflik. Rekomendasi terkait peran serta pemerintah daerah dalam meredam konflik sosial di wilayah pegunungan tengah yang sering mempengaruhi stabilitas ekonomi di Jaya. Selanjutnya, ekonomi lokal. Rekomendasi untuk penguatan pasar-pasar tradisional seperti pasar Jembatan Kuning agar mampu bersaing dengan retail modern. Selanjutnya itu rekomendasi terhadap administrasi dan keuangan. Sisa lebih perhitungan anggaran. Jika sisa lebih perhitungan anggaran Jaya tinggi, DPRD akan memberikan rekomendasi agar perencanaan ke depan realistis dan penyerapan anggaran lebih dipercepat sejak awal tahun. Aset daerah. Catatan mengenai pendapatan aset daerah. Mengingat banyaknya pemekaran dan posisi Jaya sebagai induk yang asetnya seringkali berisan dengan Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya, implikasi hukum rekomendasi. Penting untuk dipahami bahwa yang sifatnya mengikat. Bupati wajib menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut dalam perencanaan tahun berikutnya. Sanksi publik jika rekomendasi DPRD cenderung negatif, hal ini akan menjadi sanksi moral dan politik bagi kepala daerah di mata masyarakat Jaya. Laporan Kemendagri. Keputusan DPRD tentang rekomendasi LPJ ini dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. Sekian penjelasan saya tentang ujian akhir semester praktikum pensiunan LPJ. Sekian dan terima kasih.